I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rania, mahasiswi dari program studi PGSD semester 3 dengan NIM 22376GSD 0662. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai media pembelajaran dan TIK. Poin pertama yaitu pengertian media pembelajaran. Pengertian media pembelajaran secara umum adalah segala alat pengajar yang digunakan untuk membantu guru dalam menyampaikan materi pelajaran kepada siswa dalam proses belajar mengajar, sehingga memudahkan pencapaian tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Poin kedua yaitu prinsip-prinsip pembelajaran berbasis TIK. Menurut Widodo tahun 2017, prinsip umum penggunaan TIK pada media pembelajaran yaitu efektif dan efisien. Yang dimaksud di sini adalah penggunaan TIK harus memperhatikan manfaat dari teknologi ini dalam hal mengefektifkan belajar meliputi pemerolehan ilmu, kemudahan, dan keterjangkauan baik waktu maupun biaya. Yang kedua yaitu optimal. Dengan menggunakan TIK, paling tidak pembelajaran menjadi bernilai lebih daripada tanpa menggunakannya. Nilai lebih yang diberikan TIK adalah keluasan, kecakupan, kekinian, modern, dan keterbukaan. Ketiga yaitu menarik. Dalam prinsip ini, pembelajaran di kelas akan lebih menarik dan memancing keingintahuan yang lebih. Pembelajaran yang tidak menarik dan memancing keingintahuan yang lebih akan berjalan membosankan. Keempat yaitu merangsang daya kreatif berpikir belajar. Dengan menggunakan TIK, tentu saja diharapkan pelajar mampu menumbuhkan kreativitasnya dengan memaksimalkan yang terdapat dalam dirinya. Poin ketiga yaitu menurut Reuter dalam mengemukakan 4 fungsi media yaitu 1. Membangkitkan motivasi belajar, 2. Menyediakan stimulus belajar, 3. Mengaktifkan respon siswa, 4. Memberikan umpan balik. Poin keempat yaitu manfaat media dalam proses belajar dan mengajar. Pertama, menyampaikan materi dapat diseragamkan. Kedua, proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik. Ketiga, proses belajar menjadi lebih interaktif. Keempat, kualitas belajar siswa dapat ditingkatkan. Kelima, proses belajar dapat terjadi di mana saja dan kapan saja. Poin kelima yaitu beberapa kriteria yang perlu diperhatikan oleh guru dalam memilih dan menggunakan media pembelajaran. Yang pertama, tujuan, efektivitas, kemampuan guru dan siswa, fleksibilitas, kesediaan media, manfaat, dan kualitas. Baik, di poin kelima ini saya akan menjelaskan beberapa, yaitu pertama, tujuan. Media yang dipilih dan digunakan oleh guru harus sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan, sehingga kegiatan belajar mengajar lebih efektif dan siswa dapat mengerti materi yang disampaikan. Kedua, efektivitas. Guru harus memilih media yang paling efektif sebagai media yang ada sehingga. Poin keenam yaitu dalam memilih media pembelajaran ada beberapa kriteria yang harus digunakan. Yang pertama, ketepatannya dengan tujuan pengajaran. Yang dimaksud di sini adalah media pengajaran yang dipilih atas dasar tujuan instruksional yang telah ditetapkan. Kedua, dukungan terhadap isi bahan pelajaran. Artinya, bahan pelajaran yang sifatnya fakta, prinsip, konsep, dan generalisasi sangat memerlukan bantuan media agar lebih mudah dipahami oleh siswa. Ketiga, kemudahan memperoleh media. Artinya, media yang digunakan mudah diperoleh, mudah dibuat oleh guru pada waktu mengajar. Keempat, keterampilan guru dalam menggunakannya. Artinya, diharapkan guru dapat berinteraksi dengan siswa pada waktu menggunakan media tersebut. Kelima, tersedia waktu untuk menggunakannya. Artinya, media bermanfaat bagi siswa selama pengajaran berlangsung.
Poin ketujuh yaitu pengelompokan media pembelajaran berbasis ciri fisik. Yang pertama, media pembelajaran dua dimensi, yaitu media yang tampilannya dapat diamati dari satu arah pandang saja, yang hanya dilihat dimensi panjang dan lebar saja, contohnya grafik, foto, peta, gambar. Kedua, media pembelajaran tiga dimensi, yaitu media yang tampilannya dapat diamati dari arah pandang mana saja, yang mempunyai dimensi panjang, lebar, tinggi, atau tebal, contohnya model, bola, kotak, meja, kursi. Ketiga, media pandang diam, yaitu media yang menggunakan media proyeksi yang hanya menampilkan gambar diam, contohnya foto, tulisan, gambar binatang, atau gambar alam semesta. Keempat, media pandang gerak, artinya media yang menggunakan media proyeksi yang dapat menampilkan gambar bergerak di layar, contohnya media televisi, film, atau video recorder. Poin berikutnya yaitu karakteristik media pembelajaran. Yang pertama, media visual. Media visual secara garis besar adalah unsur-unsur yang terdapat pada media visual terdiri dari garis, bentuk, warna, dan tekstur. Kedua, media visual proyeksi. Proyektor berfungsi untuk menampilkan objek-objek atau ilustrasi pada layar proyeksi atau layar monitor dengan ukuran yang lebih besar dari ukuran sebenarnya. Ketiga, media audio. Media audio adalah media yang isi pesannya hanya diterima melalui indera pendengar saja. Media audio berfungsi merekam dan memancarkan suara manusia atau binatang. Poin berikutnya yaitu tujuan lingkungan sebagai media pembelajaran. Berikut adalah beberapa tujuan utama dari menggunakan lingkungan sebagai media pembelajaran. Pertama, meningkatkan kesadaran lingkungan. Kedua, pembelajaran aktif. Ketiga, pengembangan keterampilan. Keempat, pemahaman tentang keanekaragaman. Kelima, mendorong inovasi. Berikutnya yaitu jenis lingkungan sebagai media pembelajaran. Pertama, lingkungan sosial. Lingkungan sosial sebagai sumber belajar berkenaan dengan interaksi manusia dengan kehidupan bermasyarakat, seperti organisasi sosial, adat dan kebiasaan, mata pencarian, budaya, pendidikan, kependudukan, struktur, pemerintahan, agama, dan sistem nilai. Kedua, lingkungan alam. Lingkungan alam adalah segala sesuatu yang sifatnya alamiah, seperti keadaan geografis, iklim, suhu udara, musim, curah hujan, fauna, dan flora. Ketiga, lingkungan buatan. Lingkungan buatan adalah lingkungan yang sengaja diciptakan atau dibangun manusia untuk tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Lingkungan buatan antara lain adalah irigasi atau pengairan, bendungan, pertamanan, kebun binatang, perkebunan, penghijauan, dan pembangkit tenaga listrik. Berikutnya yaitu pengertian evaluasi media pembelajaran. Pengertian evaluasi secara umum dapat diartikan sebagai proses sistematis untuk menentukan nilai sesuatu, seperti ketentuan, kegiatan, keputusan, unjuk kerja, proses, orang, objek, dan yang lainnya, berdasarkan kriteria tertentu melalui penilaian. Poin terakhir yaitu cara mengevaluasi media pembelajaran. Yang pertama, evaluasi formatif. Evaluasi formatif adalah untuk memperbaiki atau menyempurnakan produk atau program yang sedang dalam taraf perkembangan. Contohnya seperti guru memberikan tugas harian kepada peserta didiknya untuk mengetahui sejauh mana siswa memahami materi pada suatu topik pembahasan. Kedua, evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif bertujuan untuk membuktikan bahwa produk dan sistem yang dikembangkan memang baik. Contohnya, ujian mid semester atau ujian akhir semester. Baik, itulah penjelasan materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.